Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semua sahabat Acim Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, tim telah menyusun tentang sejarah geger Perang Cilegon 1888. Sebelum kita membahas tentang geger Perang Cilegon, siapakah tokoh kunci pergerakan ini? Menurut riwayat sejarah yang tercatat, salah satu tokoh kunci pergerakan ini adalah seorang ulama mursyid Thariqah, yaitu Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Beliau adalah seorang ulama, sekaligus mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Mari kita simak sekilas tentang biografi beliau. Syekh Abdul Karim lahir di Desa Lempuyan, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, lahir sekitar 1840 Masehi. Beliau putra dari Kiai Mas Tanda, masih keturunan Kesultanan Banten, dari jalur Pangeran Sunyalaras, putra Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ketika mulai beranjak dewasa, Syekh Abdul Karim melanjutkan belajar agama ke Mekah. Ketika hendak berangkat ke Mekah, masyarakat berduyun-duyun mengantarkan beliau sampai pelabuhan. Dan setiba di Mekah, Syekh Abdul Karim belajar agama kepada para ulama masyhur. Salah satu ulama yang membimbing beliau adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas adalah seorang ulama sekaligus mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Setelah sekian lama belajar di Mekah, akhirnya Syekh Abdul Karim pulang ke Banten. Di Banten, Syekh Abdul Karim mulai syiar dakwah dari satu tempat ke tempat lain. Hingga tak terhitung lagi jumlah muridnya. Di samping mengajarkan agama, Syekh Abdul Karim di setiap ceramahnya selalu mengobarkan rasa semangat berjuang untuk mengusir para penjajah. Di Banten sendiri Syekh Abdul Karim tidak lama tinggal, diperkirakan sekitar 3-5 tahun, dan selanjutnya beliau kembali ke Mekah atas perintah gurunya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Sepeninggal Syekh Abdul Karim ke Mekah, para murid-muridnya secara terorganisir membuat laskar-laskar pejuang. Ceramah dan wejangan Syekh Abdul Karim begitu kuat di hati para murid-muridnya di Banten. Tercatat lebih dari 103 kiai setanah Banten yang ikut dalam geger Perang Cilegon, semuanya murid dari Syekh Abdul Karim. Karena begitu banyaknya tokoh yang ikut dalam geger Perang Cilegon, tim dari Acim Channel hanya meriwayatkan sebagian saja. Baiklah, berikut ini sebagian dari catatan geger Perang Cilegon yang kami catat. Di antara tokoh geger Perang Cilegon adalah Kiai Haji Wasyid, Kiai Haji Marzuki, Kiai Haji Tubagus Ismail. Tokoh penting dalam geger Perang Cilegon adalah Kiai Haji Wasyid. Beliau pernah belajar ke Mekah dan pernah berguru kepada Syekh Nawawi Banten. Bersama dengan kiai lainnya seperti Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Akib, Kiai Haji Haris, Kiai Haji Arsyad Towil, Kiai Haji Arsyad Qosir, Kiai Haji Ismail, beliau mengajarkan agama di sekitar Beji Cilegon. Sebelum geger Perang Cilegon terjadi, mari kita lihat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Banten pada masa itu. Dan di antara tahun 1880 sampai tahun 1884, keadaan di Banten sangat memprihatinkan. Pada masa itu Banten mengalami musibah kekeringan dan wabah penyakit. Dan sebelumnya terjadi gelombang tsunami 1883 setinggi 30 meter. Inilah gambaran sedikit Banten pada masa tahun itu. Gambaran kondisi pada saat itu seperti yang ditulis oleh Profesor Sartono Kartodirjo dalam penelitiannya 1984.
beliau mencatat kurang lebih 210.000 rakyat Banten mengalami musibah wabah penyakit, dan diperkirakan kurang lebih 40.000 nyawa tidak tertolong. Pemandangan di desa-desa sangat menyedihkan, jalan-jalan menjadi sepi, rumah-rumah penduduk banyak yang tidak dihuni, sawah dan ladang kekeringan berkepanjangan. Musibah itu ditambah lagi dengan meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda, pada tanggal 23 Agustus tahun 1883, yang menimbulkan gelombang laut setinggi 30 meter melanda pantai barat Banten, menghancurkan Anyer, Merak, Caringin, serta desa-desa Siri, Pasauran, Tajur, dan Carita. Diperkirakan kurang lebih 21.000 jiwa tenggelam tersapu gelombang, dan daerah tempat bencana alam itu luluh lantak tersapu gelombang pasang. Musibah bertubi-tubi dari tahun 1880 sampai tahun 1884 menimpa rakyat Banten dengan sendirinya berdampak luas. Tidak hanya di bidang sosial ekonomi, tetapi juga di bidang sosial politik. Ketika musibah bertubi-tubi itu melanda rakyat Banten, justru dari pihak penjajah kolonial Belanda menerapkan kebijakan baru, yang mana kebijakan itu amat sangat menyengsarakan rakyat. Di antara kebijakan baru itu yaitu dalam hal perpajakan, semua perpajakan mulai dari pajak tanah, pajak pertanian, pajak perdagangan, pajak perahu dan pajak yang lainnya semuanya dinaikkan 2 kali lipat, sehingga walaupun dari jumlah penduduk sedikit, jumlah pajak yang dikumpulkan melebihi tahun-tahun sebelumnya. Ditambah dengan kecurangan dari para pegawai pemungut, hal ini semakin menambah rasa benci kepada pihak kolonial penjajah. Dalam keadaan rakyat yang semakin terhimpit itu, para tokoh agama dan semua elemen rakyat Banten, mulai merapatkan barisan anti penjajah. Dalam hal ini para ulama dan kiai setanah Banten membuat laskar-laskar pejuang, tercatat kurang lebih 103 kiai dan laskarnya yang berjuang melawan penjajah. Sehingga terbentuklah Musyawarah Ulama Setanah Banten, pada tanggal 4 Februari sampai tanggal 13 Maret tahun 1888, diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Marzuki di Tanara, selanjutnya di rumah Kiai Haji Asngari di Terate, dan terakhir di rumah Kiai Haji Ishak di Sanija. Selanjutnya para ulama kembali mengadakan pertemuan, tepatnya bulan Maret sampai April. Pertemuan ini diadakan di rumah Kiai Haji Washid di Beji, dan di rumah Kiai Haji Muhammad Sadeli di Kaloran. Pertemuan demi pertemuan ini tiada lain membahas rencana penyerangan besar-besaran dan persiapannya. Mulai dari persiapan latihan para anggota laskar, pembagian tugas, persiapan alat perang, semua persiapan dirumuskan secara matang. Dan pertemuan terakhir diadakan pada tanggal 23 Juni tahun 1888, tokoh utama yaitu Kiai Haji Washid, mengusulkan bahwa pergerakan dan penyerangan besar-besaran itu, pada tanggal 9 Juli tahun 1888, dan semua yang hadir menyetujui usulan Kiai Haji Washid. Senin tanggal 9 Juli tahun 1888, pergerakan dan penyerangan besar-besaran ini yang lebih dikenal dengan Geger Perang Cilegon. Geger Perang Cilegon dilakukan dari berbagai arah. Seperti Kiai Haji Washid dan seluruh kiai yang tergabung dalam laskarnya menyerang dari arah utara. Sedangkan Kiai Haji Tubagus Ismail dan seluruh kiai yang tergabung dalam laskarnya menyerang dari arah selatan. Selain tergabung dalam laskar-laskar, penyerangan ini juga tergabung dalam beberapa kelompok. Seperti kelompok Kilurah Jasim, Jaro Kajuruan. Kelompok ini khusus menyerbu penjara membebaskan para tahanan. Kelompok Kiai Haji Abdul Ghani dari Beji dan Kiai Haji Usman dari Arjawinangun, kelompok ini menyerbu kepatihan di Cilegon. Kelompok Kiai Haji Usman dari Tunggak, kelompok ini menyerang rumah asisten residen Belanda. Serangan besar-besaran ini terjadi pada hari Senin tepatnya malam hari, dan serangan ini tertuju ke kota Cilegon.
Seperti yang telah direncanakan bersama, serangan besar-besaran ini diikuti seluruh komponen rakyat, dan perang besar pun terjadi antara pihak kolonial penjajah Belanda dan pihak pejuang Laskar Pribumi. Ketika serangan ke Cilegon terjadi, di beberapa daerah sekitar pun melakukan perlawanan. Seperti di daerah Bojonegara, Balegendong, Krapyak, Grogol, Mancakdot dan Toyomerto. Sedangkan di Serang perlawanan dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Asyik, dan dibantu oleh Kiai Haji Muhammad Hanafiyah, serta dibantu oleh Kiai Haji Muhyiddin dan yang lainnya. Kekacauan dan huru-hara selama perang berlangsung tak dapat dihindarkan, secara otomatis kota Cilegon dalam keadaan genting. Di antara korban jiwa dari pihak kolonial penjajah adalah juru tulis di kantor asisten residen Henry Francois Dumas, Mas Kramadireja kepala sipir penjara, Kapten Ulrik kepala penjualan garam, Raden Purwadiningrat ajun kolektor, Johan Hendrik asisten residen Anyer, serta yang lain-lainnya. Sehingga dalam waktu sehari semalam, kota Cilegon dapat dikuasai oleh pihak Laskar Pejuang. Ketika Cilegon sudah dikuasai secara penuh oleh para pejuang, ternyata ada dari pihak Belanda yang lolos, yaitu seorang pembantu rumah tangga Gubel, dan pembantu ini melaporkan semua yang terjadi kepada pihak Belanda di kota Serang. Dan laporan ini pun langsung direspon oleh pihak Belanda, dengan mengerahkan pasukan Letnan I Barthelemy. Dengan membawa pasukan 40 orang dengan senjata senapan. Pasukan ini pun dibantu oleh pasukan-pasukan yang lainnya. Dan ketika pasukan Belanda ini masuk ke Cilegon, perang hebat pun tak dapat dihindarkan. Perang yang terjadi antara pasukan Belanda, dan para pejuang Laskar Rakyat Cilegon, adalah salah satu peperangan yang terbesar di awal perjuangan nasional secara keseluruhan. Di mana perang ini rakyat yang hanya mengandalkan senjata tradisional, melawan senjata senapan yang sudah modern. Para pejuang Laskar Rakyat Cilegon dengan semangat tinggi, melakukan perlawanan yang heroik. Tetapi karena persenjataan yang tidak berimbang, akhirnya perang ini dapat dikuasai oleh pihak kolonial Belanda. Dan Cilegon pun kembali dalam kuasa pihak penjajah. Ketika Cilegon sudah dikuasai secara penuh oleh pihak kolonial, hari-hari berikutnya pihak kolonial Belanda menjatuhkan hukuman kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan. Kiai Haji Wasyid tokoh pergerakan dijatuhi hukuman mati dengan cara hukum gantung. Kiai Haji Ismail dibuang dan diasingkan ke daerah Flores. Kiai Haji Abdurrahman dan Kiai Haji Akib dibuang dan diasingkan ke Pulau Banda. Kiai Haji Haris dibuang dan diasingkan ke Bukit Tinggi. Kiai Haji Arsyad Towil dibuang dan diasingkan ke Gorontalo. Kiai Haji Arsyad Qosir dibuang dan diasingkan ke Pulau Buton. Sementara 94 orang termasuk tokoh dan kiai lainnya diasingkan ke daerah yang berbeda. Seperti ke Pulau Tondano, Ternate, Kupang, Manado, Ambon, dan Saparua. Geger Perang Cilegon mempunyai arti penting dalam pergerakan nasional dalam merebut kemerdekaan, yaitu peranan tokoh agama dan ulama, serta tokoh yang lainnya dalam pergerakan perjuangan. Demikianlah catatan Geger Perang Cilegon 1888. Ringkasan catatan sejarah ini, berdasarkan sumber buku, karya Sartono Kartodirjo. Pemberontakan Petani Banten 1888, percetakan Pustaka Jaya 1984. Terima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe Acim Channel. Semoga channel ini menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.